memakmurkan sedikit dari masyarakat khususnya yang ada di Dusun 4 Blok 2 Gisting Bawah. Jadi sekali lagi mohon maaf karena kami belum bisa menjangkau semuanya, dan kami juga mohon maaf kalau nanti apa yang kami berikan itu hanya secuil dari kemampuan kami yang bisa kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu pun sifatnya kami belum bisa mensubsidi 100%, Pak. Jadi kami hanya bisa mensubsidi beberapa persen. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau di depan kita ada beras, kemudian ada bingkisan, itu nanti sifatnya bukan cuma-cuma, tapi kami minta tebusan, Pak. Karena berasnya ini kami masih disuplai dulu juga, Pak. Nanti bayarnya setelah bapak-bapak bayar, kembali kami bayar ke pabrik. Jadi prosesnya seperti itu, Pak. Kalau seandainya nanti kami subsidi 100%, maka kas kami 2 tahun yang akan datang mungkin nggak cukup untuk membayar beras yang kami berikan. Jadi kami sekali lagi mohon maaf kalau kegiatan sore hari ini ke bapak-bapak sekalian belum 100% kami subsidi, melainkan hanya sedikit yang bisa kami subsidi. Dan alhamdulillah yang tadinya kami sampaikan kepada jamaah kita yang hanya mensubsidi 100 voucher, alhamdulillah sampai sore hari ini Mas Ir dan kawan-kawan, Mas Heru dan kawan-kawan bisa mengumpulkan banyak sponsor yang kita tampilkan di depan, sponsor-sponsor ini, sehingganya voucher kita bisa bertambah menjadi 30. Jadi alhamdulillah sampai sore hari ini kita bagikan 130 voucher untuk subsidi sembako. Jadi bukan nggak ada murahnya, Pak, subsidi sembako nggak ada murahnya, karena harganya sembakonya sama saja, nggak ada yang murah. Kemudian alhamdulillah kegiatan kita bisa melebar, nggak cuma subsidi sembako, tapi nanti kami ada sedikit oleh-oleh untuk beberapa anak-anak kita yatim dan piatu ataupun yatim piatu, insya Allah akan kami santuni, Pak, walaupun tidak banyak jumlahnya, dan itu pun sekali lagi masih berada di lingkungan Blok 2 atau Dusun 4 Blok 2 Gisting Bawah. Doakan kami mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Ihsan tetap eksis, Pak. Doakan kami mudah-mudahan kami tetap sehat, sehingga mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pengurus-pengurus yang akan melanjutkan Majelis Taklim Al-Ihsan ini bisa berbuat lebih banyak lagi, bukan hanya di Blok 2, bisa jadi nanti sampai ke Pekon Gisting Bawah, tentunya harapan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir walaupun tempatnya sederhana ini, tapi ini merupakan impian dari kami. Ini Pak Bayan, kami bermimpi supaya tanah ini nanti menjadi ikon Blok 2. Mudah-mudahan, Pak, kita berusaha bersama. Ini kami masih berjuang dan minta dukungan ke Pak Bayan. Mudah-mudahan tanah yang kita tempati saat ini bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, khususnya Dusun Blok 2 Gisting Bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Heni Susilo, MPDI. Ya, sebagai wakil Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dari Partai PKS ya. Yang saya hormati Bapak Yusuf Wibisono, teman di takmir Masjid Al-Munawwarah. Tadi beliau cerita waktu menjadi anggota dewan di provinsi namanya ditambahi Bapak Yusuf Wibisono SAG. SAG. Ya. Pak Ustadz Munasir, teman juga di takmir Masjid Al-Munawwarah Gisting. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, yaitu Mas Aprilianto. Ini memang Majelis Al-Ihsan ini ada-ada aja, Pak.
ada-ada aja gitu kan. Waktu itu saya pernah ngisi pengajian bukan di masjid tapi di Welalaan. Siapa yang undang ya? Al-Eksan ini. Hari ini ngisi song-song Ramadan bukan di masjid bukan, tapi di sini. Yang tadi diazamkan tanah ini sepertinya diniatkan mau dibeli oleh Majelis Al-Ihsan untuk pusat kegiatan Dusun 4 Blok 2. Semoga Allah memberikan kemudahan. Cita-cita itu memang harus sering diucapkan, Pak. Karena Allah mendengar ucapan kita. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemudian Bapak Haji Harun, saya biasanya beli tang, beli martil di tempat beliau. Kemudian Bapak Khudori ketemu di Masjid Munawarah. Saya kalau sholat nengok sebelah kiri biasanya Pak Khudori. Hafal saya Pak tempatnya. Sampai siapa? Termasuk almarhum Bapak siapa? Bajuri. Mbah Bajuri ya, Mbah Bajuri. Ingat terus ya Mbah Bajuri. Ya. Kemudian Pak Haji Mukhtar, teman diskusi. Setelah kajian beliau biasanya sering diskusi. Ya. Kemudian Pak Jamsuri, Bapak Isa, Bapak Ustadz Isa, Bapak Suratman. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian Pak Bayan ini, Pak Bayan Rahmat. Hadir Pak Bayan ini? Hadir. Kemudian Pak Kadusnya Pak Kartolo. Pak Kartolo sering ketemu karena sering saya bel. Oh RT-nya. Oh Pak Kadusnya Pak Rahmat. Mohon maaf, salah. Itu yang lainnya saya anggap hadir semuanya. Tidak saya absen satu persatu. Nggak cukup lembar absensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, ya alhamdulillah kita sudah berada pada akhir Ramadan. Akhir Sya'ban. Ya, alhamdulillah bapak-bapak masih ingat kan? Gitu. Itu trik saya Pak. Gitu. Langsung dibenarkan toh. Karena apa? Saya khawatir bapak-bapak nggak lihat saya, lihat beras. Jadi wajah saya nampaknya beras gitu aja. Itu kan yang gawat. Beras, apalagi beras mending lah. Minyak kan gawat minyak. Wajahnya berminyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, jadi hampir semua kegiatan kita itu diilhami dengan Islam ini. Jadi Islam itu memang inspirator kan. Jadi Indonesia ini negara yang penuh dengan kenikmatan, cuman memang negara ini belum diurus oleh orang-orang yang jujur. Semoga wakil-wakil kita akan menjadi wakil-wakil yang jujur. Pak Heni termasuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama ini sebagai inspirasi kebaikan. Coba bayangkan kenapa sih kita harus ngurusin, harus subsidi beras, ya, dan lain sebagainya susah payah. Lebih baik kita ngurusin keluarga kita masing-masing. Karena ternyata agama ini mengajarkan kepada kita. Kita lihat bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah bentuk persaksian diri kepada Allah. Itu pribadi kepada Allah. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu masih pribadi juga antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ternyata ada zakat. Zakat itu merupakan kewajiban di dalam Islam. Maka zakat ini adalah untuk apa? Agar distribusi harta itu tidak hanya beredar pada orang kaya saja, tapi beredar pada orang-orang yang butuh bantuan. Ada zakat yang wajib, ada sodakoh infak yang sunnah, yang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika ada masyarakat tetanggamu tidak makan sampai kemudian kelaparan,
ternyata ada masyarakat di situ yang mampu makan, mereka mampu mengurusi dirinya sendiri, tidak peduli, maka kemudian itu bukan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah ungkapan dinyatakan begini: man la yahtammu bi amril ummah falaysa minna. Sapa wonge sing ora gelem open karo perkarane menungso, iku duduk golonganku. Niku ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Isa ngertos nggih Pak Isa nggih? Nggih, ngertos. Jadi Islam itu merupakan inspirasi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya membangun kesolehan pribadi, tetapi kita harus membangun kesolehan sosial. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain sementara kita juga sendiri butuh? Di dalam sebuah hadis dinyatakan, man la yarhamullah man la yarhamin nas. Allah tidak akan pernah merahmati seseorang yang tidak merahmati manusia. Rahmat itu di dalam istilah adalah riqqatul qalbi atau riqqatun nafsi taqtadi al-ihsan ilal marhum. Yang dikatakan rahmat itu adalah lembutnya hati, lembutnya jiwa, di mana kelembutan atau kehalusan jiwa itu mengarahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka siapapun yang tidak memiliki sifat rahmat untuk mau berbuat baik kepada orang lain, maka Allah tidak akan pernah menolong dirinya. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan membantu seseorang, senantiasa membangun seseorang selagi seseorang tersebut mau membantu saudaranya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah wasilah sebelum kita doa yang sangat baik. Itu apa contohnya? Jadi begini, ketika kita punya sesuatu yang kita inginkan, azamkan untuk kita capai, dan kita ingin mendapatkan kemudahan ijabah dari Allah, di antaranya adalah kita memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu. Kita penuhi kebutuhan mereka. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, aku dengan ikhlas hanya untukmu, aku telah penuhi kebutuhan mereka. Ikhlas ya Allah. Maka kabulkanlah doaku ya. Semoga anak-anakku Engkau mudahkan. Semoga ini, semoga itu. Bapak Ibu sekalian, bahkan besok di akhirat ada dua tipe manusia yang akan mendapatkan hisab. Yang pertama adalah orang yang hisabnya sulit. Siapa itu? Yaitu orang yang suka mempersulit manusia. Yang kedua, orang yang oleh Allah hisabnya dipermudah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita sebuah lembaga pendidikan, ada inspektorat datang. Ternyata inspektoratnya itu memudahkan kita. Senang apa badan? Senang. Wes ora usah repot-repot. Aku ngerti kowe iki jujur banget. Nek salah-salah titik wis tak ampuni lah, wis. Gampang. Wis penak. Tapi ada pula inspektoratnya tahu ini orang ini suka jahat semuanya. Maka dibuat detail sedetail-detailnya. Akhirnya apa? Ketahuan masuk penjara. Begitu juga besok di hadapan Allah. Setiap kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan bentangkan bukunya. Ya, akan dibentangkan bukunya. Mas Yusri ya, kan Mas Yusri toh? Mas Yusri, iki buku catatanmu. Kowe mbiyen pas ngojek, ya kan? Pas ngojek karo bocah wedok, bojone wong bisa. Pas ngojek karo wong wedok ayu pisan, pasar dibayar kowe ora gelem. Pasar kowe ngojek karo Ustadz Isa dibayar 2.000 ngamuk. Duitnya elek soalé. Kowe iki ora ikhlas.
Ya. Dan pada satu saat ya Mas Yusri ada ngojek anak yatim tidak mampu, dia mau pulang nggak bisa dibawa sono. Itu akan tercatat. Baik Mas Yusri, lihat catatanmu, dosamu, kemudian amal baikmu, ada yang belum dicatat? Maka kemudian Mas Yusri bilang, tidak ada ya Allah, semua sudah tercatat, dosaku sekecil apapun sudah tercatat. Maka pada saat itu manusia terbagi dua, ada yang dipersulit oleh Allah, ada yang dipermudah. Maka kemudian bagi orang-orang yang suka memudahkan orang lain, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya, sehingga ketika timbangannya masih ada dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jandu mriki mawon gremis. Itu keberkahan dari memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang terakhir ingin saya sampaikan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa baiknya Allah kepada kita. Bapak Ibu nggak beli oksigen kan? Enggak, gratis. Oh, depan dulu, depan. Jenengan depan dulu. Ibu, napa nanti bayar Yang kirim kuat ini yang kuat. napa lewat rekening Gusti Allah? Tuku bayu. Kursi. Arek adus ngendam sampai kelelep, kembung wetenge orang bayar. Gratis. Kursi. Alangkah baiknya Allah. Ya, Allah memberi tangan, memberi kaki, semua mata yang tidak bisa diharga dengan harta. Betapa baiknya Allah. Maka Allah menyatakan, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kita doakan semoga kebaikan yang diwujudkan pada kesempatan hari ini, teman-teman yang berusaha untuk menghadirkan manfaat bagi umat ini, Allah akan berikan kemudahan, keberkahan di dalam keluarganya, dan menjadi catatan kebaikan yang bermanfaat besok ketika sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Yang terakhir, semoga tanah yang kita injak ini, pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan kupon, harap antri ya, jangan berebutan karena semua sudah didata dan kebagian yang memiliki kupon. Jadi nanti dimulai jamaah dulu, dari jamaah pengajian. Setelah mulai masuk satu-satu, nanti menyerahkan kupon dahulu. Setelah menyerahkan kupon, nanti setor biaya yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu silakan untuk mengambil barangnya. Ini pulang semua. Satu-satu. Pulang semua. Lagi nak bapak-bapak Rian tuh langsung sedanten cenderungnya ke bagus itu. Ini sama-sama, seperti ke sini. Eja, Mas Eja, silakan bantu. Ambil. Wah, enggak ya.
Kalau 10 kilo udah 100.000. Nggak ada yang denger kan? Iya ini baca kuntung ini. Tidak Pak Kuni. Oh, bos beras kok dapat beras?